Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasdreskrim, Pak Kasih-Humas, teman-teman media, baik media cetak, koran, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama malah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rilis dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jadi korban bisa dibilang korban sodomi sebagai masuk dalam pasal 6C junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan nomor laporan polisi nomor LPP 44 Polresta Magelang. Jadi ini berdasarkan pada laporan polisi tentang tindak pidana peristiwa pencabulan ataupun kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian waktunya diduga cukup lama, terjadi dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Jadi kurang lebih peristiwanya berlangsung selama hampir 1 tahun. Kemudian TKP-nya di kamar dapur, kamarnya Ustadz, kantor ruang operasional di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Magelang. Kemudian pelapor inisial SLB, kemudian untuk anak atau korban sementara ada 4. Jadi korban sementara ada 4 karena ya kemungkinan bisa bertambah dan seterusnya. Jadi inisial korban adalah GBS, kemudian ABN, kemudian FAE, kemudian yang terakhir yang keempat MFO. Tersangka inisial CBS, jadi alamat di wilayah Tegalrejo. Kalau kami sampaikan kronologi peristiwanya, jadi bermula dari anak korban inisial JBS kenal dengan tersangka CBS ini sekitar bulan Juni 2023, di mana korban ini mendaftarkan diri selaku santri di pondok pesantren di mana tersangka juga bekerja di situ. Jadi sekitar bulan Mei 2020, jadi peristiwanya cukup panjang. Dari bulan Mei 2024 juga ada peristiwa pencabulan dan kekerasan. Bulan Juni, jadi bulan Juni, Mei sekali, Juni 3 kali, kemudian Juli 5 kali. Jadi perbuatan ini berlangsung kurang lebih selama 8 kali untuk korban GBS. Jadi peristiwa kekerasan seksualnya ya tadi kami sebutkan di awal, saya tidak menceritakan detail, namun ya kekerasan seksualnya melalui organ anus dan tindakan asusila yang lain. Jadi peristiwa ini berlangsung cukup lama, kurang lebih hampir 1 tahun. Kemudian kalau mendasari pada keterangan awal korban ada 7, namun setelah kita dalami, sementara sudah kita periksa 4, nanti terus kita kembangkan dengan peristiwa tersebut. Jadi yang melaporkan adalah pengurus yayasan sendiri, karena mendengar daripada korban ada peristiwa tentang kekerasan seksual terhadap beberapa korban yang melaporkan. Jadi korban 1 yang tadi saya sampaikan inisial tadi, korbannya korban sementara hasil pemeriksaan korban kekerasan seksual ataupun sodomi. Yang 2 sampai dengan 4 perbuatan cabul antara korban dengan para ataupun pelaku dengan korban.
Kemudian modus operandinya jelas bahwa tersangka memiliki penyimpangan seksual. Namun nanti akan kami pastikan kembali, pastinya akan kita periksa lewat psikologi tentang penyimpangan yang dialami oleh tersangka. Barang bukti yang diamankan 4 setel pakaian anak korban. Kemudian berkaitan dengan ancaman hukumannya itu di atas ya kurang lebih 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Jadi itu peristiwanya. Tapi kalau peristiwa detailnya tentang perbuatan kekerasan seksualnya yang lewat belakang atau harus tidak bisa saya sampaikan karena itu kan berkaitan dengan bisa dibilang ya bisa mengarah kepada pornografi. Nah, perbuatan itu ada. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang jelas kami akan terus mendalami apakah di luar pengaduan, jadi kalau ada sementara kan korbannya 7, namun sementara kita pastikan baru 4. Nanti kita pastikan karena yang bersangkutan juga mengajar di salah satu sekolah, di salah satu MTS dan SMK kalau tidak salah. Nah, kita sementara menjaring apakah ada korban yang lain. Jadi memang ada simpang siur, kata korbannya 14, 7, namun yang bisa kita klarifikasi, kita bisa sementara baru 4. Nanti kalau berkaitan jumlah pastinya itu kan setelah kita mendapatkan keterangan daripada saksi korban atau pelapor atau saksi-saksi lain yang bisa menyebutkan bahwa korbannya ternyata banyak. Jadi sementara yang bisa kita periksa baru 4. Ini mendasari pada keterangan para korban. Jadi saya dengan Pak Kasat Reskrim dalam menangani perkara tidak bisa berandai-andai korbannya banyak, tidak bisa. Makanya kami juga kenapa kita rilis, siapa tahu ada korban lain yang mungkin merasa menjadi korban atas perbuatan tersangka, bisa juga melaporkan ke Polres, mendatangi Polres, tidak ada masalah. Nanti masalah identitas pelapor atau identitas korban pasti kita rahasiakan. Kenapa? Karena berkaitan dengan perlindungan anak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan dulu? Dan untuk modus tersangka ke korbannya bagaimana? Dan mereka kan ingin sama-sama ya tentunya dengan bujuk rayu terhadap para korban, mencoba ya karena tadi ada penyimpangan, dia mencoba membujuk anak-anak, apalagi tersangka ini kan pengurus yayasan, sementara korban adalah di yayasan tersebut, ya pasti ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Jadi rata-rata ini kan yayasannya kan menampung berkaitan orang yang kurang mampu. Pak tersangka ini berarti bekerja sebagai guru di pondok pesantren itu kan? Dia bukan guru. Kamu bukan guru kan? Selamat guru Pak. Hah? Selamat guru Pak. Dari benernya kamu apa? Apa? Sama guru juga Pak. Sama guru juga? Staff atau guru? Staff. Staff. Jadi korbanmu berapa? 4 Pak. Nggak ada yang lain? Nggak ada Pak. Nggak ada. Itu kamu janjikan apa? Kamu kasih, kan ada yang kamu belikan, ada yang belikan apa? Belikan baju ya? Iya Pak. Ada yang belikan baju, kamu kasih uang juga ada ya? Iya Pak. Terus kamu belikan apa lagi? Itu aja sih Pak. Baju sama kasih uang? Iya. Kamu kasih uang berapa biasanya? Biasanya 10-15. 10 sampai 15. Jadi kamu bujuk rayu para korban ya? Iya. Ada ancaman nggak? Sebenarnya ancaman nggak ada Pak. Paling cuma kamu kalau nggak nurut nanti kurang berkahnya gitu aja Pak. Ya sudah belikan. Jadi kalau kamu kurang nurut kurang berkahnya ya ancaman namanya. Berkahnya tapi itu jual, itu menjual agama. Ada yang lain? Kalau ini kan ada barang bukti buku Pak, itu apakah berhubungan dengan kasus tersebut atau? Buku? Iya itu, buku di sini, staff. Ya ini kan rangkaian perbuatan menurut keterangan para korban. Kalau kita ceritakan detail itu kan rangkaian perbuatan. Jadi nanti kan kayak steril, jangan sampai steril ceritanya, caranya dan sebagainya. Ini kan berkaitan dengan ya tidak dibenarkan seperti itu. Yang jelas perbuatan itu ya seperti ada teman-teman media mendengar sendiri ada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ada indikasi dia di lingkungan dia juga enggak? Ini kan selama di sekolahan. Maka tadi mas, sementara masih 4 korban, makanya kan tadi dengan dirilis ini kan dengan harapan dia kan juga mengajar di, kamu ngajar di MTWS ya? Dulu Pak.
Dulu ngajar di MTF terus resign Pak. resign. Ya. Yang di SMK Di SMK baru masuk 1 kali terus resign Pak. masuk resign. Ya. Ngajar apa Mas? Kamu ngajar apa? Di SMK bahasa Jawa. Jadi PAI sama bahasa Jawa ya? Iya. Jadi dia guru PAI pendidikan apa? Agama Islam? Iya, pendidikan agama Islam Pak. Sama Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Mas di MTS sama SMK juga ada korbannya nggak Mas? Nggak ada Pak. Jadi nanti biar kita dalami berkaitan dengan peristiwanya. Dan apakah pelaku ini dulunya juga korban gitu ya? Enggak, sementara belum. Makanya nanti kan kita asesmen dengan pemeriksaan psikologi akan menunjukkan bahwa tingkat penyimpangannya itu bagaimana, kurun waktunya, itu kan nanti berdasarkan pada keterangan ahli psikologi. Kita akan panggil psikolog karena dia kan mengalami penyimpangan. Untuk membuktikan bahwa dia penyimpangan harus kita periksa lewat psikologi atau psikolog. Untuk kompensnya Mak, di kecamatan mana Pak? Di wilayah Kabupaten Magelang di daerah Secang. Benar Secang ya? Iya Pak. Saya tambahkan berkaitan dengan peristiwa seperti ini, kami dari jajaran Polresta Magelang berkomitmen akan menegakkan hukum sesuai dengan aturan. Jadi kami juga menyampaikan kepada para orang tua, wali murid, bila mana menemukan peristiwa hal yang seperti ini, monggo segera bisa komunikasi dengan PPA kami atau berkomunikasi dengan Pak Kadreskrim. Kami menjamin proses-proses seperti ini akan kami pastikan akan kami laksanakan penegakan hukum dengan baik. Karena apa? Dengan harapan tidak terjadi korban-korban yang lain. Pak, mengonfirmasi untuk usia tersangka ini berapa dan saat kejadian korban ini berarti sampai sekarang masih anak-anak semuanya? Korban semua masih anak-anak. Sementara korban masih anak-anak. Kalau tersangka umur berapa? Umur berapa? 32 tahun. Tersangka sudah dewasa. Belum sudah berkeluarga belum? Sudah pernah berkeluarga dan berpisah dengan istrinya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup. Tambahan saya menyampaikan berkaitan dengan seringnya tawuran. Jadi ini himbauan kepada orang tua, khususnya yang memiliki anak remaja di wilayah hukum Polresta Magelang atau di wilayah Kabupaten Magelang. Kami dari jajaran Polresta akan terus melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan tawuran ataupun kenakalan remaja. Jadi kami menghimbau kepada orang tua, tolong jaga putra-putrinya khususnya pada malam hari ataupun sore hari, sehingga tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan. Karena sekali lagi saya berkomitmen akan menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan setegas-tegasnya. Karena kemarin hari Sabtu ada peristiwa yang di Palbapang yang kena luka bacok di tangan itu, dia ternyata juga pelaku tawuran dan saat ini juga masih pelapor di Polres maupun di Polsek mungkin. Jadi saya sampaikan, nah hal seperti ini siapa lagi yang mau dipersalahkan? Polisi sudah melaksanakan penegakan hukum. Mereka menghimbau kepada orang tua, tolong peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti di Tegalrejo, malam minggu ada kejadian juga di Bandungan, di Palbapang dan seterusnya. Silakan orang tua terus menghimbau kepada putra-putranya untuk tidak melaksanakan tawuran. Jadi itu yang dapat kami sampaikan tambahan berkaitan dengan rilis hari ini. Kalau rilis yang berikutnya akan saya rilis berkaitan dengan peristiwa yang di Palbapang, akan saya rilis berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sudah cukup? Cukup. Kalau saya kan tisu takut juga saya. Takutnya dia nangis soalnya. Siap. 1, 2. Cukup? Cukup dah. Cukup kan? Cukup. Terima kasih banyak.